Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Majelis Hakim pemberi vonis lepas terhadap terdakwa korupsi, maksud kami korporasi kasus korupsi minyak sawit mentah divonis 11 tahun penjara. Mereka terbukti bersalah menerima suap. Tiga majelis hakim pemberi vonis lepas atau onslek atau terdakwa korporasi dalam kasus ekspor minyak sawit mentah dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Penjatuhan vonis dibaca di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ketiga majelis hakim terdiri dari Jumianto selaku ketua majelis dan Agam Syarif Bahrudin serta Ali Muftahrom sebagai anggota. Mereka terbukti menerima suap atas putusan vonis lepas kepada terdakwa korporasi. Selain hukuman 11 tahun penjara, ketiganya juga didenda 500 juta rupiah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, pembongkaran rumah warga Sukahaji, Kota Bandung yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Meski sudah berhasil diredam, polisi tetap bersiaga di lokasi kejadian. Pembongkaran bangunan warga Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat yang berdiri di lahan PT Sakura berakhir ricuh. Aksi saling lempar batu tak terhindarkan saat masa dari PT Sakura berusaha membongkar rumah warga dengan menggunakan 3 alat berat. Selain lemparan batu dan petasan, masa juga saling serang menggunakan balok kayu. Polisi langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan membubarkan massa yang terlibat kericuhan. Polisi juga membuka blokir jalan yang sebelumnya dilakukan oleh massa. Selain itu, polisi juga memadamkan api dari bekas kericuhan yang terjadi. Meski kedua belah pihak telah membubarkan diri, pihaknya menyiagakan pasukan di lokasi mencegah hal serupa terjadi. Sekarang sudah kondusif, jajaran Polrestabes Bandung sudah berada di sini, di backup oleh Polda Jabar. Untuk kedua belah pihak sudah kembali ke tempat masing-masing. Dari warga sudah ke dalam, dari yang mengaku pemilik lahan juga sudah kembali dan sudah tidak ada pergerakan. Ini kami sekarang masih standby di Taman Sakura di perempatan untuk menjaga tidaknya bentrokan susulan dan juga mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat anarkis dan lain-lain. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dari kedua kelompok mengalami luka-luka karena lemparan batu. Selain itu, jalanan di kawasan ini juga sempat alami kemacetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, Ainis melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa menolak penetapan tersangka seorang mantan lurah dalam kasus pungutan liar yang mencapai ratusan juta rupiah di depan Pengadilan Negeri Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Massa nyaris terlibat perkelahian dengan seorang pengemudi mobil yang tidak terima pendemo memblokade Jalan Trans Sulawesi. Seorang pengemudi minibus tiba-tiba mengamuk hingga nyaris terlibat perkelahian saat puluhan pendemo menutup Jalan Trans Sulawesi di depan kantor Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengemudi mobil emosi karena mahasiswa menutup seluruh badan jalan hingga memacetkan arus lalu lintas. Untuk menghindari kericuhan, petugas mengamankan pengemudi mobil menjauh dari lokasi unjuk rasa. Tidak hanya terlibat kericuhan dengan pengemudi mobil, massa juga terlibat keributan dengan polisi yang melarang pendemo menutup seluruh badan jalan. Unjuk rasa ini digelar warga dan mahasiswa karena menduga ada diskriminasi terhadap oknum lurah yang telah ditetapkan tersangka atas kasus pungli hingga ratusan juta rupiah dalam pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa.
Pendemo menilai pasal yang diterapkan oleh penyidik Polres Goa tidak sesuai dengan perbuatan mantan lurah. Masyarakat menginginkan ini tegaknya keadilan sesuai dengan apa yang dilanggar sebenarnya di pasal itu. Meski terjadi kericuhan dan memacetkan jalan Trans Sulawesi, massa tetap berorasi dengan menggunakan separuh jalan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pasangan mengikuti pernikahan massal gratis di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan nikah massal gratis ini digelar untuk meringankan beban warga yang ingin membina rumah tangga secara sehat. Puluhan pasangan dari berbagai usia mengikuti pernikahan massal gratis di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan nikah massal gratis ini digelar untuk mengurangi beban pengeluaran warga kurang mampu yang ingin berumah tangga. Dari 100 kuota yang disediakan, hanya 51 peserta yang lolos persyaratan dan bisa melangsungkan pernikahan dengan rentang usia 20 tahun hingga 50 tahun. Para pasangan pengantin ini mengaku senang bisa melangsungkan pernikahan mereka tanpa biaya. Persiapannya ya dari awal kita ngurus-ngurus dari RT RW sampai ke KUA sih, Kak. Persyaratannya kira-kira susah nggak sih, Mas? Ya lumayan sih buat persiapannya. Dapat souvenir kayak uang mahar juga 500.000 sampai uang ongkos, Kak. Iya, uang transport ya. Selain pernikahan gratis, para pasangan pengantin juga mendapatkan bantuan paket pernikahan. Mulai dari mahar sebesar Rp500.000, gaun pengantin, bingkisan, dan dokumen resmi pernikahan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf kembali tegaskan menolak mundur dari jabatannya. Pria yang akrab dipanggil Gus Yahya ini menyebut hasil rapat syuriah agar dirinya mundur tidak memiliki landasan hukum. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf kembali mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi desakan mundur dari jabatannya. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore, Gus Yahya tegaskan roda organisasi PBNU tetap berjalan normal di semua tingkatan. Gus Yahya menilai langkah yang ditembus jajaran Suriah PBNU Miftahul Akhyar sebagai tindakan sepihak yang tidak melalui mekanisme musyawarah yang semestinya. Dengan demikian, maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rois-Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh Suriah saja. Ini tidak bisa dianggap sah. Gus Yahya juga menggarisbawahi kembali legitimasi posisinya sebagai Ketua Umum PBNU sesuai dengan mandataris muktamar. Menurut Yahya, hasil rapat Suriah terkait posisinya tidak memiliki landasan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.